Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita masih tampilkan soal dinamika Pilpres terkait dengan kegiatan para capres. Dan kali ini kita akan tampilkan kegiatan bakal calon presiden dari partai PDIP, yaitu Ganjar Pranowo, yang kebetulan berkunjung di daerah Banten kemarin. Dan beberapa hal yang dia kemukakan selain konsolidasi di akar rumput dia, yaitu di partai, tetapi ada beberapa hal yang beliau sampaikan terkait dengan kehadiran dia di Provinsi Banten kemarin yang disambut meriah oleh para kader PDIP. Saudara sekalian, baiklah, yang hari ini berita ini kita ambilkan dari dari Tempo.id yang dimuat tanggal 28 Mei hari ini 2023. Saudara sekalian, bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, melakukan safari politik di Provinsi Banten Sabtu kemarin, tanggal 27 Mei 2023 kemarin, tapi berita yang muncul hari ini. Saudara sekalian, Gubernur Jawa Tengah itu menghadiri acara konsolidasi bersama PDIP Provinsi Banten dan mengunjungi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan P3, bagian dari saudara P3 ini sudah bagian dari anggota koalisi PDIP. Berikut pernyataan Ganjar soal durhaka hingga adanya sejumlah partai politik yang akan mengusung dirinya saat berkunjung ke provinsi paling barat di Pulau Jawa itu. Ganjar mengatakan rumus utama untuk kemenangan partai politik kini dan dahulu berbeda. Dahulu turun ke rakyat menjadi rumus utama kemenangan, tetapi kini rumusnya bertambah untuk menjangkau generasi muda melalui teknologi. Jadi kalau dulu kan hanya sekadar mengandalkan konsolidasi ke lapangan, tapi sekarang menurutnya itu juga tergantung pada IT, ya. Jadi media sosial untuk menjangkau dan mempengaruhi para kalangan generasi muda. Nah, sehingga kata dia, penting bagi para kader untuk mendekati kaum milenial atau generasi Z dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah media sosial, medsos. Semua pakai medsos. Kalau kita jauhi medsos, kita bisa hilang, kata Ganjar dalam acara konsultasi PDIP itu. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga memperbincangkan atau menyampaikan berbincang dengan sejumlah anak muda Banten di atas panggung. Ganjar pun menanyakan kepada anak muda tersebut seputar pengetahuan politik mereka. Selanjutnya dikatakan saat menghadiri acara konsolidasi kader PDIP se-Provinsi Banten itu, Ganjar membakar semangat para kader Banten. Ganjar berkata kader PDIP tidak boleh cengeng. Ia juga menyebut kekalahan PDIP di Banten pada pemilu 2019 harus menjadi pelajaran. Dikatakan tenang, sabar. Artinya Banten itu tidak bisa cengeng. Banten cengeng, nangis, enggak ada itu. Banten itu kalah satu bangkit lagi, dibantai lagi bangkit lagi. Itu Banten, kata Ganjar, menyemangati para pengurus dan anggota yang PDIP yang hadir pada kesempatan itu. Menurut Ganjar, kader PDIP seharusnya di daerah Banten harus memiliki semangat revolusioner. Dengan begitu, kekalahan pada pemilu sebelumnya dapat menjadi penyemangat untuk bangkit pada pemilu 2024. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa daerah Banten, PDIP pada dua pemilu yang lalu kalah, baik itu di parlemen maupun di Pilpres. Malah di Pilpres kalahnya jauh dari Prabowo.
Nah, oleh karena itu mungkin Ganjar kesempatan itu berupaya untuk Banten itu, kalaupun toh nanti kalah ataupun dia bermaksimal konsolidasi untuk memenangkan Provinsi Banten ini. Sebagaimana kita tahu bahwa Ganjar, kalau saya tidak salah sudah 2 kali atau 3 kali berkunjung ke Banten ini, ketika 2 kali dengan kemarin ketika setelah dideklarasikan sebagai capres oleh PDIP pada tanggal 21 April 2023 yang lalu. Kawan-kawan sekalian, Ganjar mengatakan bahwa kemenangan PDIP Perjuangan di Banten akan banyak membawa perubahan, khususnya dalam hal mencetak kader unggul sebanyak-banyaknya. Kawan-kawan sekalian, Saudara sekalian, Ganjar mengatakan bahwa kemenangan PDIP Perjuangan di Banten akan banyak membawa perubahan, khususnya dalam hal mencetak kader unggul sebanyak-banyaknya. Itulah menang itu lebih enak. Percaya nggak? Dan menang itu kesempatan partai untuk mencetak kader sebanyak-banyaknya, kata Ganjar. Saudara sekalian, selanjutnya dikatakan bahwa selain menghadiri acara konsolidasi dengan PDIP Provinsi Banten, Ganjar juga mengunjungi DPW P3 Banten. Dalam kunjungannya, Ganjar mengungkapkan bahwa akan ada sejumlah parpol yang akan menyatakan dukungan atas pengusungannya dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Hal tersebut buah dari upaya komunikasi dengan sejumlah partai. Saat ini Ganjar didukung 2 partai, yaitu PDIP dengan P3. Insya Allah, katanya, sebentar lagi akan ada beberapa partai yang bergabung. Mudah-mudahan, mungkin banyak yang bergabung. Indonesia ini bisa dikelola bersama-sama dengan gotong royong, katanya. Ganjar menyebut bahwa kunjungannya ke kantor DPW P3 bukanlah yang pertama kali, namun menurut dia sambutan yang diberikan sangat luar biasa. Selain teriakan Ganjar Presiden, spanduk ucapan selamat datang juga terpasang di kantor yang berjalan di Jalan Mayor Muslih, Serang, Banten tersebut. Kemudian Ganjar menyatakan bahwa kalau saya tidak ke P3, durhaka, katanya. Maka Mas Bas, Ahmad Basara maksudnya, menemani saya berkeliling ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kali ini baru saja saya ke DPD PDIP Banten. Kami habis berkonsultasi, sekarang DPW P3. Saudara kalian, kemudian selanjutnya dikatakan bahwa soal kunjungannya ke DPW P3, Ganjar mengungkapkan itu merupakan pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Terlebih, kata Ganjar, kunjungannya juga membahas strategi PDIP dan P3 untuk pemenangan Pilpres 2024 yang akan datang. Perintah Bu Mega kepada saya, kalau kamu keliling daerah jangan lupa mampir ke P3 untuk silaturahmi, dan kami datang untuk berkonsolidasi. Kami datang untuk membuat strategi. Kami datang untuk bisa berbagi. Tanpa itu, maka kerjasama itu menjadi tidak seimbang atau balance, katanya. Saudara sekalian, sebagai penutup dikatakan bahwa konsolidasi pemenangan Ganjar di Banten dihadiri oleh jajaran DPD PDIP Banten serta sejumlah ketua DPP PDIP, yaitu Ahmad Basara, Syukur Nababan, Dripka Ciptaning, dan Sri Rahayu. Hadir pula ratusan bakal calon anggota DPRD atau anggota legislatif, caleg PDIP tingkat DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serta anggota DPR RI asal daerah pemilihan Provinsi Banten, seperti Rano Karno dan Marinus Gia. Nah, demikian kawan-kawan sekalian apa yang dilakukan oleh Capres Ganjar Pranowo di
melakukan kegiatan kemarin di Provinsi Banten. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.